Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 6 anggota. Dengan saya sendiri, perkenalkan, nama saya Faujan Nataramdhani. Nama saya Muhammad Mario Saputra. Nama saya Reni Putra Pratama. Nama saya Rizky Saiful. Nama saya Muhammad Rizky Fauzi dari kelas 12 IPS 6. Perkenalkan, nama aku Nida Mustika Nuryanti. Kita di sini akan menjelaskan sejarah dan filosofi berbagai lomba, yaitu tarik tambang, balap karung, panjat pinang, makan kerupuk, bakiak, dan kelereng. Permainan tarik tambang telah ada sejak peradaban kuno seperti Mesir, Tiongkok, dan Yunani, serta memiliki nilai budaya di banyak negara, termasuk Indonesia, di mana sering dimainkan saat perayaan Hari Kemerdekaan. Filosofi tarik tambang. 1. Kerjasama yang dinamis. Tarik tambang mengajarkan kita bahwa kerjasama tidak hanya tentang menarik bersama-sama, tetapi juga tentang sinkronisasi gerakan, penyesuaian kekuatan, dan komunikasi nonverbal. Ini adalah gambaran yang sangat baik tentang bagaimana kita harus berkolaborasi dengan kehidupan sehari-hari. 2. Pentingnya keseimbangan. Dalam tarik tambang, keseimbangan sangat krusial. Jika terlalu condong ke depan atau ke belakang, tim akan kehilangan keseimbangan dan mudah kalah. Ini mengajarkan kita pentingnya menjaga keseimbangan dalam hidup, baik itu keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi maupun keseimbangan emosi. 3. Ketahanan mental. Tarik tambang adalah ujian ketahanan fisik dan mental. Ketika tali terasa ditarik dengan kuat oleh lawan, kita harus tetap fokus, tidak menyerah, dan terus berusaha. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya membangun ketahanan mental untuk menghadapi tantangan hidup. 4. Fleksibilitas dan adaptasi. Dalam pertandingan tarik tambang, situasi dapat berubah dengan cepat. Tim yang baik adalah tim yang mampu beradaptasi dengan perubahan dengan cepat dan fleksibel. Ini mengajarkan kita pentingnya menjadi fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Yang kelima, artinya kemenangan dan kekalahan. Tarik tambang mengajarkan kita bahwa kemenangan dan kekalahan adalah bagian dari hidup. Yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi keduanya. Kita bisa belajar dari kekalahan dan merayakan kemenangan dengan rendah hati. Balap karung dipercaya berasal dari masa penjajahan Belanda. Awalnya permainan ini diperkenalkan di sekolah-sekolah Belanda dan dimainkan oleh anak-anak. Seiring waktu, balap karung menjadi populer di kalangan masyarakat Indonesia dan seringkali menjadi bagian dari perayaan, terutama pada Hari Kemerdekaan. Filosofi balap karung, meski terlihat sederhana, menyimpan makna yang cukup dalam bagi masyarakat Indonesia. Permainan tradisional ini sering dikaitkan dengan perjuangan dan semangat pantang menyerah. Refleksi masa lalu. Balap karung sering diibaratkan sebagai simbol perjuangan masyarakat Indonesia di masa penjajahan. Terbatasnya gerak karena terbungkus karung bisa diartikan sebagai kesulitan dan tantangan yang dihadapi saat itu. Semangat pantang menyerah. Meski terkendala, peserta tetap berusaha mencapai garis finish. Ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi rintangan hidup. Kerjasama balap karung juga bisa dimainkan secara berpasangan atau berkelompok. Ini menunjukkan pentingnya kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Kesederhanaan. Permainan ini tidak memerlukan alat yang rumit, hanya karung dan semangat juang. Ini mengajarkan kita untuk bersyukur dengan apa yang ada dan tetap bersemangat dalam kondisi. Panjat pinang adalah permainan tradisional Indonesia yang dilakukan dalam perayaan Hari Kemerdekaan, terutama pada tanggal 17 Agustus. Asalnya dari masa kolonial Belanda, di mana penjajahan mengadakan permainan ini sebagai hiburan. Rakyat pribumi harus berusaha memanjat pohon pinang yang dilumuri pelumas untuk meraih hadiah. Psikologinya mencakup kerjasama. Memanjat butuh kerja antar peserta untuk mencapai puncak. Perjuangan menggambarkan usaha keras dan ketekunan dalam meraih sesuatu seperti perjuangan kemerdekaan. Kebersamaan. Hadiah sederhana melambangkan kebahagiaan dalam kebersamaan.
Kini panjat pinang menjadi simbol persatuan dan perayaan kemerdekaan. Lomba kelereng punya sejarah panjang loh. Ternyata mainan ini sudah ada sejak zaman Mesir kuno, sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Waktu itu, kelerengnya masih terbuat dari batu atau tanah liat. Permainan ini kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke Romawi kuno. Bahkan, mereka jadikan lomba kelereng sebagai bagian dari festival Saturnalia yang diadakan menjelang Natal. Di Indonesia, lomba kelereng jadi tradisi yang populer, terutama saat perayaan kemerdekaan. Meski terlihat sederhana, lomba ini punya banyak manfaat seperti melatih motorik, konsentrasi, dan kesabaran. Filosofinya yang pertama, fokus pada tujuan. Kedua, teliti dalam bertindak. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi tantangan. Dan yang terakhir, tidak mudah menyerah dalam Sejarah lomba bakyak dimulai di Indonesia, khususnya di daerah Jawa. Awalnya, bakyak adalah alat transportasi tradisional yang terbuat dari kayu dan memiliki dua kaki yang terhubung. Seiring waktu, lomba bakyak menjadi salah satu permainan yang populer dalam berbagai acara, baik di sekolah, komunitas, maupun festival. Selain menyenangkan, lomba ini juga mengajarkan nilai-nilai seperti kerjasama dan strategi. Filosofi lomba bakyak. 1. Kerjasama. Setiap anggota tim harus bergerak seirama dan kompak untuk mencapai garis finish. Ini mengajarkan pentingnya saling membantu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. 2. Kekompakan. Gerakan yang tidak sinkron akan membuat tim kesulitan maju. Ini menekankan pentingnya kekompakan dan kesatuan dalam mencapai tujuan. 3. Kesabaran. Lomba bakyak membutuhkan kesabaran ekstra, terutama saat menghadapi rintangan atau ketidakseimbangan. Ini mengajarkan kita untuk bersabar dan tidak mudah menyerah. 4. Semangat juang. Meskipun sulit, tim yang memiliki semangat juang tinggi akan terus berusaha hingga menjadi garis finish. Ini menumbuhkan semangat pantang menyerah dalam diri setiap individu. Lomba makan kerupuk adalah permainan tradisional Indonesia yang populer dalam perayaan Hari Kemerdekaan dengan berusaha memakan kerupuk yang digantung tanpa menggunakan tangan. Ini juga sebagai cara memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan karena makanan yang murah dan melambangkan kondisi ekonomi yang sederhana pada masa itu. Filosofinya, 1. Kesederhanaan melambangkan kehidupan sederhana masyarakat Indonesia. 2. Kerja keras menggambarkan usaha keras untuk mencapai tujuan. 3. Kebersamaan dilakukan bersama-sama memperkuat rasa persatuan dan kebahagiaan kolektif dalam perayaan.